Selamat selamat siang Pak Wisnu, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 8 ya. Mau menjelaskan tentang how unethical are you. Kelompok kami ada Yuriko, Wayan, Nur, Riki, saya sendiri, Angga, sama Kelvin. Next. Yang pertama, apakah Anda seorang manajer yang etis? Sebagian besar mungkin akan berkata tentu saja. Namun sebenarnya kebanyakan dari kita tidak. Sebagian besar dari kita percaya bahwa kita etis dan tidak memihak. Kami berasumsi bahwa kami secara objektif menilai kandidat pekerjaan atau kesepakatan usaha dan mencapai kesimpulan yang adil dan rasional yang sesuai dengan kepentingan terbaik organisasi. Tetapi kenyataannya, kita menyimpan banyak bias yang tidak disadari dan tidak etis yang menggagalkan keputusan kita dan merusak pekerjaan kita sebagai manajer. Bias tersembunyi mencegah kita mengenali pekerjaan berpotensi tinggi dan mempertahankan manajer berbakat. Next. Bias tak sadar. Prasangka implisit atau prasangka tersirat, prasangka yang tidak kita sadari. Yaitu prasangka implisit berakar pada mekanisme dasar pemikiran. Sejak awal kita belajar mengasosiasikan hal-hal yang biasanya berjalan bersama dan mengharapkan hal-hal itu pasti akan hidup berdampingan, seperti guntur dan hujan atau rambut beruban dan usia tua. Prasangka implisit muncul dari kecenderungan biasa dan tidak disadari. Next. Selanjutnya, penelitian psikologis secara rutin memaparkan bias yang tidak disengaja dan tidak disadari. Prevalensi bias ini menunjukkan bahwa bahkan orang yang paling bermaksud baik tanpa disadari membiarkan pikiran dan perasaan bahwa sadar mempengaruhi keputusan yang tampaknya objektif. Sebaliknya, manajer harus membawa jenis kewaspadaan baru untuk ditanggung. Untuk memulai, ini membutuhkan melepaskan gagasan bahwa sikap sadar kita selalu mewakili apa yang kita pikir mereka lakukan. Itu juga menuntut kita meninggalkan keyakinan kita pada objektivitas kita sendiri dan kemampuan kita untuk bersikap adil. Di halaman berikut, kami akan menawarkan strategi yang dapat membantu para manajer mengenali bias yang menyebar, korosif, dan tidak disadari ini, dan mengurangi dampaknya. Selanjutnya akan presentasikan teman saya. Baik, di sini saya Yuriko Novian akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya ada ide dalam praktik. Yang pertama, unconscious bias atau prasangka tak sadar. Kemudian yang kedua, implicit prejudice atau prasangka implisit. Yang ketiga, in-group favoritis atau sikap pilih kasih dalam kelompok. Dan yang keempat, overclaiming credit atau terlalu percaya diri. Next. Yang selanjutnya, implicit prejudice atau prasangka implisit. Apakah Anda bias? Tes asosiasi implisit mengungkapkan standar kepercayaan dengan meminta para pengambil untuk membuat hubungan sepersekian detik antara kata-kata dengan konotasi dan gambar-gambar positif atau negatif yang berbeda tipe orang. Berbagai tes pada situs-situs ini mengungkapkan perbedaan antara sikap sadar dan tidak sadar dari peserta tes. Data yang dikumpulkan lebih dari 2,5 juta tes online, dan lebih lanjut penelitian memberitahu bahwa bias yang tidak disadari A. tersebar luas. 75% peserta tes menunjukkan bias implisit yang menyukai kaum muda, kaya, dan kulit putih. B. kuat. Keinginan sadar belaka untuk tidak bias dan tidak menghilangkan bias implisit. C. bertentangan dengan niat sadar. Meskipun yang orang cenderung melaporkan sedikit atau tidak ada bias yang disadari terhadap orang Afrika Amerika, Arab Amerika, Yahudi, pria gay, lesbian, atau orang miskin,
Mereka menunjukkan bias yang substansial pada tindakan implisit. D. Derajat yang berbeda tergantung pada status kelompok. Anggota kelompok minoritas cenderung menunjukkan preferensi implisit yang lebih sedikit untuk kelompok mereka sendiri daripada yang ditampilkan anggota kelompok mayoritas untuk kelompok mereka. Konsekuensial, mereka yang menunjukkan tingkat bias yang lebih tinggi pada IAT juga cenderung berperilaku dengan cara yang lebih bias dalam interaksi tatap muka dengan anggota grup yang menjadi bias mereka dan dalam pilihan yang mereka buat seperti keputusan perekrutan. Mahal. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa bias implisit menghasilkan pajak stereotip. Negosiator memberikan uang di atas meja karena bias menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk mempelajari lawan mereka dan dengan demikian menciptakan nilai tambahan melalui pertukaran yang saling menguntungkan. Next. Yang selanjutnya ada in-group favoritis atau sikap pilih kasih dalam kelompok. Favoritisme dalam kelompok berarti memberikan kredit ekstra untuk keanggotaan kelompok. Namun, meskipun mendiskriminasi orang yang berbeda dianggap tidak etis dan membantu orang yang dekat dengan kita seringkali dipandang baik. Pada kasus bank-bank di Amerika Serikat, lebih cenderung menolak permohonan hipotek dari orang kulit hitam daripada orang kulit putih. Bahkan ketika permohonan memiliki kualifikasi yang sama. Pandangan umum adalah bank memusuhi orang Afrika Amerika, meskipun ini benar untuk beberapa bank dan beberapa petugas pinjaman. Psikolog sosial David Messick berpendapat bahwa favoritisme dalam kelompok lebih cenderung menjadi akar dari pinjaman diskriminatif tersebut. Pemberi pinjaman yang melakukan diskriminasi dengan cara ini, misalnya menanggung biaya hutang buruk yang dapat mereka hindari jika keputusan pemberian pinjaman mereka lebih objektif. Mereka juga mungkin menemukan diri mereka terkena publisitas yang merusak atau tuntutan hukum diskriminasi jika pola pinjaman miring terungkap secara terbuka. Favoritisme dalam kelompok bersifat ulet. Ketika keanggotaan memberikan keuntungan yang jelas, seperti halnya di antara orang kulit putih dan kelompok sosial dominan lainnya. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu klaim yang berlebihan atau bias yang menyukai Anda. Penelitian laboratorium menunjukkan bias yang paling pribadi ini di Harvard Engine Krause, Nick Embley, dan Max Bazerman baru-baru ini meminta siswa SMA dalam kelompok belajar untuk memperkirakan bagian mana dari pekerjaan kelompok mereka yang telah dilakukan masing-masing. Jumlah kontribusi dari semua anggota tentu saja harus berjumlah 100%. Tetapi para peneliti menemukan bahwa total untuk setiap kelompok studi rata-rata yaitu 139%. Dalam studi terkait, Karaswo dan rekan-rekannya menemukan perkiraan berlebihan yang merajalela oleh penulis akademis atas kontribusi mereka untuk proyek penelitian bersama. Sayangnya, namun tidak mengherankan semakin banyaknya jumlah total upaya kelompok yang diperkirakan melebihi 100%. Dengan kata lain, semakin banyak kredit yang diklaim setiap orang, semakin sedikit pihak yang berkolaborasi di masa depan. Lanjutan, klaim berlebihan yang tidak disadari dapat diharapkan untuk mengurangi kinerja dan umur panjang kelompok dalam organisasi, seperti mengurangi kesediaan penulis akademis untuk berkolaborasi, dan ini juga dapat mengurangi komitmen karyawan. Pikirkan tentang bagaimana karya memandang gaji. Sebagian besar tidak begitu berbeda dengan anak-anak di Danau Bobgon. Percaya bahwa mereka juga berada di bagian atas dari kelompok sebaya mereka, tetapi banyak juga yang mendapatkan kenaikan gaji di bawah rata-rata. Jika seorang karyawan mengetahui kompensasi kolega yang lebih besar, sementara dengan jujur percaya bahwa dia sendiri yang lebih pantas mendapatkan kompensasi yang besar, maka akan muncul kebencian antara karyawan dan kolega tersebut. Selanjutnya ada konflik penting, bias yang mendukung mereka yang dapat menguntungkan. Konflik kepentingan dapat menyebabkan perilaku korup
yang disengaja, tetapi banyak eksperimen psikologis menunjukkan betapa kuatnya konflik. Semacam ini dapat secara tidak sengaja membelokkan pengambilan keputusan. Untuk pemeriksaan bukti di suatu arena bisnis, lihat artikel HBR November 2002, Max Bazerman, Georg Laustin, dan Don Moore. By good announcement to bad audit. Eksperimen ini menunjukkan bahwa dunia kerja penuh dengan situasi di mana konflik semacam itu menyebabkan para profesional yang jujur dan etis secara tidak sadar membuat rekomendasi yang tidak masuk akal dan tidak etis. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Lanjutan, penelitian yang dilakukan dengan analisis rumah pialang menunjukkan bagaimana konflik kepentingan dapat secara tidak sadar mendistorsi pengambilan keputusan. Pada sebuah survei, pada sebuah analisis yang dilakukan oleh layanan riset keuangan, Forscall menunjukkan bahwa selama periode tahun 2000, ketika Nasdaq turun 60%, 99% dari rekomendasi klien analisis pialang tetap kuat beli atau tahan. Apa yang menyebabkan perbedaan antara apa yang terjadi dan apa yang direkomendasikan? Jawabannya terdapat pada sistem yang menumbuhkan konflik kepentingan. Akan tetapi, sebagian besar kemungkinan analisis ini percaya bahwa rekomendasi mereka masuk akal untuk kepentingan kelompok mereka. Cara menangkal bias. Yang pertama, mengumpulkan data. Mengumpulkan data untuk mengungkap keberadaannya. Seringkali kebanyakan dari kita mempercayai data yang diberikan oleh intuisi kita. Membentuk lingkungan kerja. Sikap implisit dapat dibentuk oleh isyarat eksternal di lingkungan kita. Pikirkan tentang asosiasi bias yang sudah tumbuh di tempat lingkungan kerja. Apakah materi iklan dan pemasaran perusahaan seringkali menyertakan jargon yang membuat produk lebih menarik di mata? Dan yang terakhir, perluas pola pikir saat membuat keputusan. Menerapkan tabir ketidaktahuan dalam membuat keputusan manajerial seperti mempertimbangkan kebijakan baru yang akan memberikan lebih banyak waktu liburan untuk karyawan dan menghilangkan waktu fleksibel yang kemungkinan orang tua untuk bekerja. Selanjutnya, presentasi akan dilakukan oleh teman saya. Selanjutnya, apakah Anda bias? Tes asosiasi implisit mengungkapkan bahwa sadar keyakinan dengan konotasi positif apa negatif. Tes implisit mampu mengungkapkan perbedaan antara sikap sadar maupun tidak sadar pada setiap individu. Kemudian data dikumpulkan dan hasil penelitian dari tes implisit akan diketahui apakah terdapat bias yang tidak disadari seperti tersebar luas, kuat, bertentangan dengan niat dasar, derajat yang berbeda tergantung status kelompok, konsekuensial, mahal. Next. Berusaha lebih keras tidak cukup. Ketika perusahaan terus jatuh ke dalam skandal keuangan dan kehancuran, perusahaan merespon dengan program pelatihan etika untuk manajer. Dan banyak sekolah bisnis terkemuka di dunia telah menciptakan kursus baru dan memimpin jabatan profesor di bidang etika. Banyak dari upaya ini berfokus pada pengajaran prinsip-prinsip luas filosofi moral untuk membantu manajer memahami tantangan etika yang mereka hadapi. Next. Mengumpulkan data.
Langkah pertama untuk mengurangi bias yang tidak disadari adalah mengumpulkan data untuk mengungkap keberadaannya. Seringkali datanya berlawanan dengan intuisi. Perkembangan keterkejutan banyak orang saat mengetahui bias gender dan ras mereka sendiri di IAT. Kenapa kaget? Karena kebanyakan dari kita mempercayai statistik yang diberikan oleh intuisi kita. Data yang lebih baik dikumpulkan dengan mudah, tetapi jarang. Salah satu cara untuk mendapatkan data tersebut adalah dengan memeriksa keputusan kita secara sistematis. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya ada bentuk lingkungan Anda. Penelitian menunjukkan bahwa sikap implisit dapat dibentuk oleh syarat eksternal di lingkungan. Misalnya, Curtis Hardin dan rekannya di UCLA menggunakan IAT untuk mempelajari apakah bias ras implisit subjek akan terpengaruh jika tes dilakukan oleh penyidik kulit hitam. Satu kelompok siswa mengerjakan tes di bawah bimbingan seorang peneliti kulit putih. Kelompok lain mengikuti tes dengan eksperimen hitam. Kehadiran eksperimen hitam saja, Hardin menemukan mengurangi tingkat bias anti-black implisit subjek pada IAT. Banyak peneliti serupa telah menunjukkan efek serupa dengan kelompok sosial lain. Apa penyebab pergeseran tersebut? Kita dapat berspekulasi bahwa peneliti di ruang kelas diasumsikan kompeten, bertanggung jawab, dan berwibawa. Subjek yang dipandu oleh eksperimen kulit hitam mengaitkan karakteristik positif ini dengan orang tersebut, dan mungkin pada grup secara keseluruhan. Temuan ini menunjukkan bahwa salah satu solusi untuk bias implisit adalah dengan mengekspos diri sendiri pada gambar dan lingkungan sosial yang menatap stereotip. Selanjutnya, memperluas pengambilan keputusan Anda. Versi konsep filsuf John Rawls tentang tabir ketidaktahuan yang menyatakan bahwa hanya orang yang tidak mengetahui identitasnya yang mampu membuat keputusan yang benar-benar etis. Hanya sedikit dari kita yang dapat menganggap filter sepenuhnya. Itulah sebabnya mengapa bias yang tersembunyi, bahkan ketika diidentifikasi, sangat sulit untuk diperbaiki. Namun, menerapkan tabir ketidaktahuan pada keputusan manajerial penting Anda berikutnya mungkin menawarkan beberapa wawasan tentang seberapa kuat bias implisit mempengaruhi Anda. Yang terakhir ada manajer yang waspada. Manajer yang ingin menjadi etis harus menantang asumsi bahwa mereka selalu tidak memihak dan mengakui bahwa kewaspadaan, bahkan lebih dari niat baik, adalah karakteristik yang menentukan dari seorang manajer etis. Mereka harus secara aktif mengumpulkan data, membentuk lingkungan mereka, dan memperluas pengambilan keputusan mereka. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Selamat siang semuanya.